Apa kabar pemirsa Kelasi TV? Saat ini saya berada di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, tepatnya Selasa 12 Agustus 2025, dalam rangka pelaksanaan pelantikan pengurus jurnalisme perempuan Indonesia atau FJPI Sumatera Selatan periode 2025-2028. Berikut liputannya. Jurnalisme inklusif adalah pendekatan jurnalistik yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua suara dan perspektif diwakili dalam liputan berita, terutama suara dan perspektif dari kelompok yang sering terpinggirkan atau tidak terwakili dalam media mainstream. Perihal tersebut diungkapkan Jufrizal, Ketua Program Studi Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang dalam kegiatan talk show bertema Urgensi Penguatan Jurnalisme Inklusif untuk Kebebasan Berekspresi bagi Jurnalis Perempuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Selasa 12 Agustus 2025. Jufrizal juga menambahkan resiko dalam sebuah liputan dapat dihindari dengan prosedur atau standar liputan yang mencakup persiapan, pelaksanaan, dan pasca peliputan dari industri media. Selain itu, adanya verifikasi fakta, kehati-hatian terhadap dampak, perlindungan sumber dan penghindaran SARA, serta jaminan dan perlindungan dari industri media kepada para pekerja media dan narasumber bagian dari prioritas liputan beresiko. Liputan beresiko tidak memandang gender, dan selama itu tulisan yang dianggap menyentuh isu sensitif tentu beresiko tinggi. Sementara itu, Sekjen FJPI Pusat Tri Rizky Ambarwati juga mengungkapkan bahwa jurnalisme inklusif ini adalah praktik jurnalisme yang original, memberikan ruang suara bagi suara yang terabaikan, serta merupakan pokok terdepan sebagai subjek bukan objek. Banyak hal positif yang dimiliki oleh jurnalis perempuan karena jurnalis perempuan lebih punya empati. Para jurnalis punya perspektif unik dan pengalaman hidup berbeda yang membawa sudut pandang lebih segar. Para jurnalis membawa pengalaman hidup. Jurnalis perempuan itu pernah mengalami kekerasan seperti diskriminasi gender, body shaming, bahkan sampai serangan fisik. Karena itu, suara para jurnalis perempuan patut didengarkan dalam produk jurnalisme inklusif. Talk show tersebut merupakan bagian rangkaian kegiatan pelantikan pengurus Forum Jurnalisme Perempuan Indonesia atau FJPI Cabang Sumatera Selatan periode 2025-2028 mendatang. Terkait dengan banyaknya kasus kekerasan ya terhadap jurnalis perempuan, tentunya ini sangat disayangkan karena bagaimanapun juga jurnalis baik itu perempuan maupun laki-laki kan melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang pers gitu. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang melakukan pembungkaman, kemudian kekerasan untuk membungkam kerja-kerja jurnalis, ini sangat kita sayangkan dan memang pastinya ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh para jurnalis, terutama jurnalis perempuan yang mengalami hal-hal tersebut untuk fight back gitu, untuk melawan gitu ya, sehingga semua hak-hak yang harusnya dilindungi oleh undang-undang ini betul-betul terlaksana dengan baik gitu. Ya tentunya saya berharap bahwa generasi muda, generasi Gen Z ya dan yang seterusnya tetap melihat bahwa pekerjaan sebagai jurnalis ini sebagai pekerjaan yang menyenangkan gitu. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan banyak sekali hal-hal baru ya. Kita bisa mendapatkan pengalaman, bisa menemui banyak orang, bisa melihat hal-hal baru yang mungkin tidak terpikirkan kalau kita tidak menjadi seorang jurnalis gitu. Misalnya kita bisa berada di kota-kota yang terpencil atau bahkan kita bisa ditugaskan di negara-negara yang memang mungkin selama ini hanya menjadi impian kita. Nah, kalau kita menjadi jurnalis akan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan di kehidupan ini. Dwi Kartini, Ketua FJPI Cabang Sumatera Selatan menyampaikan bahwa di FJPI sebagai ruang organisasi untuk meningkatkan kualitas jurnalis perempuan di Sumatera Selatan. Namun belum ada data pastinya berapa jumlah jurnalis perempuan di Palembang. Beberapa teman jurnalis perempuan mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kehadiran FJPI wilayah Sumatera Selatan juga menjadi bagian dari upaya merangkul para jurnalis perempuan menyatukan visi misi bersama. Terkait dengan sudah dilantiknya FJPI ini, tentu terkait dengan
gender ini kesetaraan gender itu nyata, bahwa perempuan juga bisa berdaya khususnya di dunia jurnalistik ya. Selanjutnya terkait dengan harapan kami, tentu saja dengan kehadirannya FJPI di Provinsi Sumatera Selatan ini, perempuan-perempuan khususnya jurnalistik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu bisa berdaya, bisa melakukan yang terbaik di era digitalisasi yang sangat dahsyat ini. Mungkin itu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nabila Hidayati bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Kolasi TV.